Oke teman-teman, kita udah di Merdeka Ride. Ini di Pengalengan, Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Nah, ini posisi ada di belakang. Tuh, gue masih di jalan depan ya, belum masuk. Jadi kita juga baru nyampe nih. Nah, kita mau lihat gimana kegiatan atau gathering dari teman-teman Ronin Riders Indonesia, disponsorin oleh TVS langsung. Dan kalau kita lihat banyak banget motor-motornya di dalam. Ada juga teman-teman dari Pulsar itu juga ada. Lalu motor TVS lainnya kayak Kalisto, Torki, sama ada satu lagi yang TVS Max 125 itu juga terlihat ya, warna biru, masih baru, mulus dulu. Jadi kita langsung aja ke dalam gimana nya. Oke, stay tune, jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe di channel Prime Asia. Masuk dalam. Ini pintu masuknya. Masuk nih. Barang dari mana waktu itu? Motor pindah nggak? Posisi motor sebelah kiri parkir udah banyak. Jadi ini campur ya, nggak cuma TVS Ronin. Karena tagline-nya juga TVS Ronin Sahabat Bikers gitu loh. Jadi ada Pulsar juga. Tuh. Posisi tenda. Ini yang waktu daftar registrasi juga 100.000 tenda, muat 2 sampai 3 orang. Nggak enak kalau sama ini gitu. Iya, oleh Surabaya dialog ya enggak kasar. Masuk lagi, kita langsung bakalan ketemu panggung utama. Tuh udah pada datang. Ya. Enggak bisa kan. Situ aja lantai. Hal pertama begitu nyampe adalah kita langsung ke panggung sebelah kiri. Ini adalah meja registrasi. Tadi pas datang juga kita sudah regis buat dapetin nomor registrasi sama dapetin kupon buat makan malam dan makan pagi besok. Kurang lebih beginilah situasinya. Oke, kita coba ke dalam. Dalam masih ada lagi. Lokasi nggak sejauh nasi. Begitu kita muter, ini langsung ketemu kayak booth atau bengkel buat servis motor TVS. Khusus di acara Merdeka Ride. Kalau yang tadi muncrat di sini, yang ada sini, Pak. Tapi olinya nggak habis ya? Penjualan spare part juga. Tapi emang kalau lihat dari sini nggak kelihatan sih. Paling cuma ditegesin tuh ya. Ke lampu. Nih Bro Dimas lagi Oh iya. lagi ngapain nih Bro Dimas? Dimas lagi. Bagas. Dimas mah yang bagian satu lagi ya. Saya bawa sini. Motornya. Nanti dulu, Pak. Aceh kemana ya Kang Aceh ya? Aceh di sini ya Kang Aceh. Ini lagi ngapain nih Bro? Yang nanyain. Matikan lampu depan katanya nggak aktif, nggak main lampu. Oh.
Sensor itu engine. Oke. Ya Madi Spare partnya dibawa semua ya berarti ya? dari bawah bagian sudah Sampai headlamp juga dibawa. Wah gile. Jadi lengkap juga nih. Bisa ganti oli juga di sini. Merdeka Ride 2024. Kalau klaim. Jadi selama acara ada free service checkpoint, pengecekan oli, kampas rem, lampu, mur baut, angin, rantai buat 2 hari sama diskon spare part 20%. Ya, semua ruang beli. Bukan bisa saja. Ada merchandise juga. Kondisi tenda tuh posisinya begini ya, kotak aja gitu loh, rame. Cuman memang ini terkesan agak padat sih buat tendanya, jadi kayak kita tuh lagi di tempat pengungsian gitu. Jalan ke belakang masih ada lagi. Ya. Ini teman-teman dari Pulsar di sini. Ya. Toilet, tempat mandi nanti. Ya, kita balik lagi ke tenda di depan. Suka dukanya pakai Ronin. Suka dukanya torsi melimpah, diajak nyalip enak, terus ergonomi juga enak, terus modelnya juga ya asik lah. Kok ngomongnya baik-baik mulu dari tadi? Apa kabar Jok? Udah diganti kan? Udah diganti kan? Udah aman yang baru ya? Belakangnya ada ini kan. Apalagi nih Om? Terus kalau kita ada keluhan, spoilernya sama TPM-nya gercep. Teranya mantep ya? Teranya mantap. Kalau kita bokop di jalan 24 jam on call tuh. Nah, Kan yang bocor kan? iya, bocor langsung. Jangan kan bocor, waktu itu ada yang motornya kebalik masuk jurang. Oh iya Siapa ada tuh? ya di grup ya. Di Cianjur. Itu teranya datang ya? Teranya datang, langsung evakuasi. Ya itu. Apalagi nih selain after sales mantep, terus apa nama tadi Ya produknya torsi melimpah. Produknya oke lah. Jadi buat motor harian enak. Gitu. Paling jauh udah kemana? Paling jauh Ciletuh kayaknya, baru Ciletuh aja. Berarti total udah berapa ribu nih? Gua buka pakai 8 bulan udah 6.800. 6.800 lumayan nih. Jarang dipakai juga sih. Ya. Iya, sekalinya juga. Sekalinya dipakai harian. Itu. Nah, itu plusnya itu. Gua mau yang kurangnya nih. Nah, kalau kurangnya yang pertama gue rasain joknya rembes. Iya. Lu serius lu? Serius. Lu kenapa Ronin? Rembes. Nggak jadi. Itu nggak jadi. Nggak jadi. Enak aja. Dengar dulu. Dengar dulu. Iya. Jadi Kagak anak motor, Hah? jok rembes, ngeluh. Aduh. Bukan jok banget, Cok. Bukan jok banyak. kita di jalan anak motor, sampai kantor anak kantor. Iya benar. Nah, masa jok rembes jadi kayak ngomong. Tinggal ganti kulit doang, simple. Kan kita nggak mau rugi. Apa Cegu 265.000 kilometer? Coba, ayo ada yang lain nggak? Gue tanya. Nah, ini nih, ngegulung itu. Serius? kilometernya paling tinggi nih apa aja? 265, yang ngatur 80 ya. Kayaknya Gue dulu rumah gue di Ciawi. Rumah gue di Ciawi, kantor gue di Menteng. Tiap hari pulang pergi.
Entah ya di jalan ya. Hah? Lumayan. Kemeng juga biji. Ojol juga kalah. Balik yang ke jok tadi, Nah. solusinya gimana tuh? Nah, waktu jok rembes kan gue komplain di grup. Di grup tuh ada timnya TVS pusat lah, langsung ditanggepin. Bapak Dimas ya? Dimas, ya dia langsung ngirim jok. Ngirim jok sekali diganti, 3 hari pakai, kan masih musim hujan tuh, bocor lagi. Oh masih rembes Masih rembes nih. lagi depan Oke. belakang. Jadi kalau gua turun motor kayak orang ngompol lagi, komplain lagi, diganti lagi yang ketiga kali, yang kedua kali ya, yang kedua kali ini udah press-pressannya udah jahitannya udah nggak ada, Oke. jadi full press semua, Full press. Cuman masih ada ininya dong, model jahitnya dong. enggak, Enggak? udah enggak, Berarti udah Kalau- kayak yang tipe ini dong. Tipe Nimbus, Sebenarnya dari zaman Apache 180 jahitannya udah rembes, cuma kalau dulu gua akalin. Jadi bagian dalamnya dikasih lapisan plastik. Iya. Yang waktu yang Ronin yang rembes itu kan juga waktu dibuka kan ada plastiknya kan, tapi kan ikut bolong kan ya. ada kan kena jahitan, jadi dia tuh yang rembes jahitan yang samping sebenarnya, karena klik-kliknya belakangan kan, Oke. jadi kalau basahnya di biasa. lampu lo masalah nggak? Katanya suka banyak yang biru. Wis. nah Itu saya juga ganti kok. Nggak, gue sorry nih, gue nanti kita kesana guys. gue penasaran aja. kita kesana, Itu lampu sabar. emang bohlamnya khusus, nggak bisa diganti bohlamnya aja gitu. Gue penasaran kok Itu diganti. nggak bisa dibongkar sampai sana. Oh gitu. Jadi kalau misalnya putus lampu, Gelondongan. Gelondongan. buset. Satu headlamp. Iya. Tapi tenang, satu headlamp murah kok, cuma 800.000. Nah, iya. Beneran. Lebih murah dari Daymaker ya. Nah, Dari yang Jepang 2 jutaan lagi. Jadi deh. Anjir nih ujung-ujungnya roasting nih. apa? Lanjut Am, lanjut. Kita roasting semua TPM equally. Yoi. Yeah. Gear sensor. Nah, dulu, tadi kita kesana. Oh ya udah. Ini jok dulu nih. Tenang. Karena itu ya yang apa turunan dari motor yang lama. Gue pakai Apache 200 gear sensor. Gear sensor juga iya. Terus yang di Apache 180 juga sama. Ya, soalnya basic mesinnya Ronin memang dari Apache. Makanya yang gua switch netral gua cabut daripada gua nggak bisa starter. Gua cabut aja sekalian gitu. Gitu. Berarti kita juga bisa dong sebenarnya dong yang Ronin. Bisa. Cuma kan tidak lucu. Iya. Sayang Om, garansi 3 tahun. Sebenarnya Gua ngalamin ya dulu kan gambling ya beli Apache. Udah jarang bengkelnya, spare part belinya online. Tapi ternyata kalau kita dapat bengkel yang bisa megang aja, lo beli online 2 hari nyampe kok. Iya. Tinggal pasang dan lebih mudah daripada pulsar. Kenapa? Dia nggak ada kunci yang kebalik di dalamnya. Oh. Kalau kayak pulsar kan kunci ini aja kan kebalik arahnya. Kalau orang nggak tahu slack dulunya. Oh iya iya iya. Kalau Apache yang pengalaman gue, jeroannya sama Jepangan banyak yang sama. Oke. Kayak gue Apache 80 nih, ketengnya sama KLX sama. Terus koplingnya sama Tiger sama NX KLX sama. bukannya malah lebih mahal kalau Kawasaki KLX spare partnya? Ya kalau misalnya kita dadakan di ini apa? Di jalan, males susah nyari. males beli Oke. online dan harus berangkat gitu. Ya pakai KLX Pego bisa. Sok depan sama RX sama, gear set sama RX sama. Jadi sama Jepangan banyak yang sama. Susah lah ada nyari spare partnya kalau RS. Kagak banyak. Masih banyak. Di online banyak, di apa di bengkel-bengkel banyak. Gua sama ini nggak masalah sih gua. Kalau kagak manja. Kalau kagak manja. Ya jadi biker jangan manja kan gitu. Kan kita orang kantor ya. Iya, Gue juga orang kantor. kita biker metroseksual. Wajir. Turun harus rapi, Bro. Yoi. Diam langsung. Gue 2 lawan 1. Tapi so far Mau dipanggil lagi kayak yang lain? kagak takut. Ayo. Tapi TPS so far buat gue worth it lah. Kalau lu kali lagi lu nyari motor Bentar dulu Om. Ini kita nggak dibayar ya? Oh, iya. Nggak dibayar, sama sekali nggak dibayar. Gue- Kesini aja kita bayar loh. Ya, kita di sini Kita bayar loh. bayar 50.000 per orang sama tenda 100.000. yang penting ada dadang. Sampai bawah itu lagi tuh. Ada bininya. Kasur angin tuh. Oh iya Kasur angin dong. di bawah tuh. Oh iya dong pakai kasur angin nih ngomong saya. Dia buka warung sini tuh. Buka warung. Iya. Sekarang lo mau touring, izin susah kan? Ya udah bikin aja touring kayak gini. Emang ini kayak gimana? Ya itu kan Out of frame aja nih bini. Lah bini gue juga sama. kalau gua lebih baik minta maaf daripada minta izin. Benar. Salaman dulu kalau itu. Diturun. Disuruh. Aman.
diusir daripada grundel di rumah kan. Pegilu-pegilu. Tapi bener, ini kalau buat yang mau ngambil TVS ya, prinsipnya cuma satu. Kalau temen gue mau nanya TVS sama gue mau beli, gue cuma bilang, lo mau nyari motor yang memang lo mau pakai atau hobi, emang lo bener lo pengen, atau lo cuma sekedar kaki, yang lo bosan lo jual. Kalau lo cari model kayak gitu jangan lo beli TVS. Ya kan? Yang ada ntar ngegrundel lo. Ya. Pertama bengkel susah, spare part susah. Makin nggak tenang. Enggak, pakai sih apa? Oh makanya maksudnya grundel kan? Pas dijual. Oh iya. Tapi kalau lo emang hobi, lo gaya ngerawat, lo gimana? TVS worth it. Ya. Contohnya gue udah pakai yang 2014, kilometer 265 sampai sekarang masih gue pakai turun ke anak gue pakai yang Apache 200 sekarang. RTR 265.000. 265.000 yang itu. 2 kali ngegulung guys, gila. Karena dia, nah itu yang lucu kan dulu tahun-tahun dulu kan masih ada klub 99 tuh 99 klub. Yang kalau speedometer 99 di foto tuh. Ya. Oke, jadi udah ketahuan dong umurnya berapa ya? ABG ya. Gue dulu lagi di Buncit 99 97. Gue bilang ntar aja di depan deh, mau difoto kan lagi macet, lagi mau on the way kantor nih. Pas sampai Kuningan gue berhenti kan, gue mau motret. Lah 100.000 lebih, lah ternyata sepedanya muter. Jadi dia nggak mentok di 99, dia langsung loncat. Terus 100.000, kayak sampai 265 sekarang, 265.000. Oh berarti nggak balik ke 01 gitu? Enggak. 260.000. Jadi digitnya lebih banyak berarti ya? Believe it or not, sok depan, sok belakang belum pernah ganti gue. Gila. Serius? Seal itunya? Belum, semua belum. Wah edan. Sealnya belum pernah bocor, terus swing arm kalau gue pernah pakai pusat. Anjir, Scoopy gue aja nggak ada. 20.000 bocor coy. Kalau lahar Itu wajar produk ya? apa lah? Produk Scoopy. Produk apa? pabrikan Kata apa? pokoknya Scoopy aja. Oh. Anjing tuh tiba-tiba ngomong. Gak tahu ada Serius, masalah itu- apa ini orang. Tapi memang kalau spare part gue akuin memang murah. Tapi memang kalau TVS itu agak lembek, maksudnya kekuatan OM-nya itu nggak sebagus yang lain lah. Oke. Gitu loh maksudnya. Ya memang sih murah, gua akuin murah banget. Turun mesin aja kemarin Apache gua baru turun mesin nggak sampai cenggol. Kayak motor metik gitu. Serius tuh, itu total loh. Iya. Stang seher, Seher. ring seher semua, Blok atas klep, juga? semua klep. Gila. Nggak sampai 1,5 gua udah mau ongkos segala macam. Tapi ya gua bilang tadi untuk kekuatan ininya aja kayak paha rem belakang akhirnya gue ganti punya Satria Fu. Oh. Gue udah 3 kali patah, harganya cuma 47.000, 27.000 atau 47.000 paha rem yang pegangan rem belakang. Nah itu udah 3 kali patah gue, akhirnya terakhir gue ganti Satria Fu. Udah nggak patah lagi nih? Enggak. Terus kayak disc brake gitu cepet habis emang. Iya dong. Makanya gue saranin kalau pakai TVS, selain kalau belakang sih udah ampun deh, nggak ada samanya. Oke. Tapi kalau depan banyak yang sama, mendingan lo pakai Jepangan. Karena kampas remnya TVS tuh bagus banget bro. Bagus banget bahannya, tapi Tidak rusak. Makan dis. Disnya, dis rotornya. Bener. Itu sih, makanya kalau gue depan biasanya gue pakai ya Supra lah apa, tapi yang lokalan lah. 2 bulan habis nggak apa-apa, yang penting dis gue aman. Tapi kalau belakang ampun men, nggak ada yang sama. Nggak ada obat ya? Nggak ada. Paling bisa pakai Mega Pro ngakang nikis gitu lah. Pas-pas dikit. Iya, gitu. Nah, tadi Dia sih nggak boleh manja ya. Ya, demen ngoprek lah. Makanya gue bilang kalau lo emang hobinya ngoprek, hobi motor, lo pakai Ronin, lo pakai Apache, go ahead. Cocok. Ya. Go ahead. Cocok. Karena di motor enak banget. Berarti bener Suspensi. dong judul video gua hanya untuk penikmat kan? Oh iya. Nah itu. Nih bro, Beda penikmat sama pemakai. buat ini kita ngomong kelas di bawah 250 ya. Buat Indonesia, dulu gua walaupun gua sebelnya minta ampun, gua tidak pernah bisa nemuin motor yang senyaman Pulsar 200. Oke. Buat touring ya. Suspensinya, Iritnya. torsinya, Iya, iritnya. iritnya benar. Ternyata pas gue dapet Apache sekarang yang Apache 200 gue pakai, ya itu gugur sendiri. Gue bisa dapetin motor yang memang ya senyaman itulah gitu. Ini yang Karena gua suspensi- cari nih sebenarnya nih. Bener, apalagi Ronin, gue udah jajal segini juga. Ini dia. Oh jadi baru jajal. Kalau Ronin baru jajal, gue kan Apache 200. Cuma pas gue nyobain Ronin, Untung door price-nya Kalisto Nah. ya. Iya. Ronin itu karakternya persis kayak Pulsar 200, persis. Benar. Kalau Apache 200 udah kayak 220. Kalau yang seneng pakai Pulsar 220, lo ngambil Ronin pasti lo ngerasa downgrade. Oke. Karena torsinya akselerasinya beda. Oke. Torsi gede. Gini,
Apache 200 gue udah 2 kali ngentutin Scorpio temen-temen gue kecil tuh. Kalah sama Apache gue tuh, gue ketawain 2 tuh. Pas kemarin sama Dadang, gue ke mana? Ke Tanjakan Emen. Gue bukan dikentut lagi, diberakin sama Dadang, lewatin maroninnya dia. Berarti lo bayangin badaknya kayak gimana. Tapi kalau buat pas gue coba ya kemarin itu kan buat ini nih kurang lah. Kalau buat besut-besut Manuver ya. Manuver. Makanya gue bilang Karena kegedean kali ya. sama kayak Pulsar 200, karakternya persis. Nah kalau yang demen 220 harusnya ngambil Apache 200. Sama Apache 200 kalau yang baru lagi kan? Tadi ada. Sleeper class juga lagi. Lagi diskon lagi. Lagi diskon lagi. Ya. Gila ini Diskon sharing bukannya yang NOS, yang diskon. Yang warna all merah stock. itu kemarin. Yang all stock. Old stock. Tapi kan ada yang baru lagi yang 19 yang baru juta. nggak tahu gue. Ada yang hitam di merah itu baru yang sleeper clutch. Kalau yang 14 jutaan itu yang old stock. Yang di Jogja kan, yang di Jawa itu yang old stock. Oke. Kalau yang baru kayak Inden di kayaknya ya? Padalarang, enggak ada di Padalarang katanya ada. Ready yang juga? hitam. Hitam garis merah. Itu udah sleeper clutch. Terus katanya sih nggak tahu ya. Katanya sama Keron ini udah nyambung sama handphone, bisa nyambung sama handphone. Oh, ada Ada aplikasinya. ininya, connect-nya. Katanya gue belum lihat yang baru. Tapi kan mapnya belum ada update, masih map di sono. Iya. Ini kita bahas Ronin doang atau AVS semua? Semuanya, cuek aja. Oke, nah gini, gue mau cerita lagi nih TVS. TVS Das. Gue dulu pernah pakai TVS Das. Karbu. Oke. Jadi gue beli karena menang kuisnya TVS. Harusnya harganya 12 juta, jadi bayar 7 juta aja. Ini amin menang juga sih Kalisto ya. Wah, amin. Nah, Das itu bandel juga, jadi udah hampir 5 tahun lebih lah. Itu nggak, berarti ya ganti oli juga males-malesan, ya kita nggak terlalu mikirin, masih jalan aja. Nah itu pesan pertama gue TVS sebenarnya di Das itu, motor paling murah, tapi keawetannya jauh lebih dari yang lain. Ya itulah motor yang image-nya kayak Pullman Matic gitu, yang masih sebut merek. Yang Jepang, yang ada logonya sayap. Terusin. Lama-lama keluar nih. Ya tadi kalau balik lagi ke Ronin kan preferensinya yang pasti kan motornya harus kuat karena yang naik bentuknya begini gitu kan. Masih rangkanya harus kuat kan, jangan kayak merek sebelah gitu. Jadi ya yang pertama rangkanya kuat, desain bagus. Terus ya bisa diandelin gitu. Ya tadi balik lagi ke kekurangan motornya kan. Ya itu tadi joknya rembes. Gua kena lagi gear sensor lah. Gear sensor lu kena ya? Gua nggak sempet sih. Iya, gear sensor tuh kalau udah pakai 5.000 ke atas mungkin dia baru kelihatan tuh. 4.000 5.000 baru nongol. Jadi kalau motor masuk gigi 1 dia nggak kelihatan tuh, hilang indikatornya. Pas sudah gigi 4 kadang-kadang indikator naik ke 5 tuh. Ya udah. Kamu kalau dibejek emang ada kosongnya dulu ya? Lo kok ada gitu? Enggak Nggak ada. Enggak ya? Kalau torsinya mah instan. Torsi dia gede kok 20 dia. Nah, Kemarin waktu punya motor lo gue bejek begitu. Ada gitu. Anda kurang beruntung. Jadi ya enak sih, kayak Scorpio ya. Kayak Scorpio nggak sih? Cuma getarannya nggak seheboh Scorpio. Kalau gue bilang powernya kayak udah mirip sama 2,5 sih, 1 silinder ya. Mirip lah. Ya bisa lah. Inazuma Beda 4 sih. Injum. Oh beda dong. Inazuma kan lebih belat. Tapi maksudnya nyaman-nyamannya kayak lo Injum, cuma bedanya kalau Injum kan berat. Iya, ini lebih Ini los. lebihnya. Nah, kalau yang buat dulunya pakai Injum bingung nyari motor apa lagi, Ronin 225 boleh. Gua kan pakai Inazuma. Nah iya, Ex Inazuma. makanya gue bilang yang pakai Injum, yang pakai Pulsar 200 dulunya nyari motor yang gitu. Itu Ronin oke. Jadi Ronin tuh solusi buat yang suka motor batangan. Sekarang bingung nih mau nyari motor CC berapa? Wah harganya bagus, CC-nya harganya bagus. Dan nyari buat touring, Nah, itu kan tipenya bukan tipe motor adventure, tapi tipe motor yang touring, standar lah ya, standar. cruiser Ya. Tipe cruiser. Cruisernya pakai crash bar-nya. Iya. Jadi beli udah dapat crash bar, dapat skid plate. Nah itulah gilanya TVS tuh kalau ngasih ke motor tuh. Ngeri sih. Gilaan, kayak gitu. Aksesori dijual terpisah. Iya.
Gitu. Nah, tadi balik lagi ke Minas. Habis apa? Rembes, sensor. Yang ketiga nih agak ngeselin lampu biru. Oh iya sih, Ini beda-beda nih. Ada yang birunya lampu dekat, ada yang birunya lampu jauh. Iya benar-benar. Gua kebetulan birunya lampu jauh. Baru Oh ketahuan. berarti lu belang ya Om ya? Enggak belang, dua-duanya biru kiri kanan. Ih, jangan diganti dong, justru gua nyari yang begitu. Ya makanya gue juga nggak niat klaim sih. Bagus soalnya biru. Bagus lu beda sendiri jadinya. Gitu. Nah itu makanya gue pengen tahu. Gue masih gaptek masalah itu. Lampunya tuh kenapa? Emang nggak bisa bohlam? Nggak bisa. Bisa satu gelondong. Model-modelnya begitu. Iya. Built-in seperti itu. Iya. Ya tapi untuk lampu sih Tapi kalau 800 Enggak mahal ya kan? ya dibanding lo beli sekarang lo beli apa namanya? Daymaker. Daymaker yang beneran ya, Iya. bukan yang abal-abal ya. Jutaan juga. Sejutaan lebih Iya. Daymaker apa bilet yang pakai apa? Iya. Itu Bilet udah yang sejutaan biletnya lebih. kita ngomongin bilet yang bagus ya. Iya dong. Ya kalau yang 300-an 400-an ya you know lah Ya. kualitasnya kayak gimana. Bukan gue ngejelekin tapi apa adanya. Bandingannya sama Bibot deh, Bibot udah sebut merek aja. Bibot. 4 juta 5 juta kan? Oh berarti itu bisa jadi bahan duit buat orang yang ngerti. ya ini Ganti lampu. Nah, ini ngomong-ngomong lampu ini kenapa? Sorry to say ya. Ronin sekarang udah hampir kayak pusat zaman dulu bro, di mana-mana banyak. Iya banyak, mulai banyak. mulai menjamur. Gue dulu pakai TVS ngerasa senengnya apa? Wih, orang bingung motor gue motor apa ya? Sekarang orang ngomong kayak ngomong pulsar ya. Wah, bajai TVS. Kalau TVS ya udah TVS aja, mau motor lu apa TVS. Tapi kalau Ronin orang bilang Ronin ya. Ronin, iya. Udah ada brand image-nya udah kebentuk. Ya, tadi gue ngomong apa lupa. Apalagi Oh ya lampu nih sebenarnya karena gue birunya di bawah, jadi nggak terlalu masalah lah. Jadi lampu nih sebenarnya karena gue dulu biasa pakai motor-motor yang lampunya tanda kutip lemah lah ya, Versys 2,5, Inazuma. Nah itu lampu standarnya udahlah itu. Wah. Lampu Petromak lah. Begitu pakai Ronin, cukup lampu standar aja enak. Buat gua ya, terang itu cukup terang lah. Gak usah pasang lampu tambahan lagi. Oke, gitu. Jadi ya problem solve lah. Terus lainnya apa ya? ini kalau udah dipikir-pikir mulu berarti sebenarnya nggak minus nih, Satu lagi dicari-cari. minusnya. Dicari-cari. Oh iya ada lagi gua juga. Ada tuh lagi. Knalpot. Knalpot kalau kelamaan. Ya nih. Jadi Dia cerita aja. penyakitnya Apache. Ini Apache gue nggak tahu Ronin. Sama di Ronin juga udah mulai bergejala. Oh iya. Jadi Batang depannya. batang depannya Leheran. cuma keropos, tapi di YouTube juga banyak caranya tuh. Jadi lo ke tukang las tinggal bikin aja beberapa titik, dilas aja nanti. Dilas, jadi nempel lagi nanti. Nempel lagi. Jadi kan dia ada 2 lapis dalamnya. Nah itu kalau udah lama karena mesinnya Apache itu panas, Ronin itu ya, Ronin juga panas banget. lama-lama keropos. Nah dia bunyi entar gitu tuh berisik. Nah gue udah bunyi gitu. Belum. Tapi biasanya nggak lama bisa 2 tahun udah mulai. Bagian apa sih? Yang ini yang pas bagian leher. Yang lehernya. Lehernya nah itu. Yang mulai Oh, dalamnya ya? catnya. Masalahnya gue belajar itu dari YouTube yang orang India kan. Nah dia nge-share-nya selain Apache juga yang Ronin punya dia juga ada yang dilas begitu 6 titik sama dia. Dibolongin dulu ya. Dibolongin dilas nanti gue di Bogor udah dua motor gue udah dilas. Jadi kayak itu. Bukan itu kelemahannya. Yang kalau baru punya dari zaman dulu sama BPKB lo 3 tahun lebih 3 bulan lebih baru turun. Oh iya Oh iya itu tergantung dealer lah ya. Tapi nggak bukan dealer emang bener segitu. Gue juga dulu 3 bulan. Sampai plat nomor BPKB lu belum kuat. Ya, aku kan jalur risik. sampai plat nomor gue aja dulu salah. Gue keluar bulan 7. Gue baru dapat BPKB bulan 10. Plat nomor gue bulan 10 jadi 10 2000 gitu. Gitu. Iya gara-gara dia udah Enak dong jadinya. Hah? Enak dong. Iya, cuma Pakai gratis. Tapi enggak. Masuk YouTube. Enak lah pakai gratis jadinya. Cuma kelamaan banget bro 3 bulan. Ya, tapi ya, merem lah. Kan pakai plat yang lain juga. Nah, jangan ketemu Hilmi aja tuh. Ayo. Bagaimana sebagai user Ronin yang kilometernya paling banyak? Pertanyaannya, suka dukanya pakai Ronin Iya. setelah 20.000 km. Nah, Ya, 21 loh. Banget ya. 20.000-nya Sekarang 21.000 loh. Sekarang. Dalam waktu. Bulunya itu ada bulunya. Oh, serius?
Nah, gitu. Itu berapa lama? Setahun. Setahun. Enggak Setahun dong, lah. belum setahun dong. Enggak setahun. Udah Itu setahun. motor kan Juli sebetulnya dipakai. Oh. Itu kan bonusnya sekitar berapa kilo ya? Ada hampir 3.000-an kan di sana. Tapi itu kan ya kita pakai juga kan saya melakukan perjalanan itu. Nah, setelah itu kan ditambah yang aktivitas sehari-hari. Memang sekarang 21.000 sekian gitu. Sampai terakhir tadi dilihat. Begitu. Suka dukanya. Dukanya dulu. Dukanya dulu apa sukanya dulu? Dukanya dulu dah. Enaknya dulu nih. Gak enaknya dulu. Pertama gua rasain ketika Ronin, dukanya itu adalah seperti dejavu. Jadi awalnya ngerasa susah netral. Gitu. Susah netral. Masa netral ya. Tapi Ya, gua sih pulsa. nggak membuat itu adalah sebuah hal yang memang masalah besar gitu. Oh, susah netral. Artinya ya kita harus dibikin happy dan ternyata itu sangat mudah sekali. Ya. Nah, dan ternyata sekarang sudah ketika sudah biasa nggak ada lagi tuh susah netral karena kaki kita itu sudah terbiasa. Nah, taunya di mana salahnya Tenang aja, gitu. berarti 2 lawan 2 sekarang. Benar. Dia sisi orang kantoran Sip. yang pengen pakai motor enak, Betul. terima jadi. Kalau kita kan masih mau ngoprek, masih mau ngulik. Ya. Walaupun gue masih dendam sama lo. Oh gitu. Masa sih? Apa C200 gue dikentutin, diberak-berakin sama dia men. Padahal itu pelan banget. Gua ngasuh itu. banget ya. Sombong amat. Salah ngomong gue. Aduh. Gitu tuh ya. Nah, Jadi dukanya. tapi untungnya gue itu orang yang memang ketika pakai motor yang kopling itu demen banget di gigi 1. Oke. Start di gigi 1, berhenti di gigi 1. Netral itu cuma lewat doang tuh gitu. Jarang-jarang netral. Berarti jadi no problem lah ya. No sebenarnya problem masalah gitu situ ya. Jadi makanya heran ketika teman-teman itu dibikin berisik gitu. Padahal asik aja gitu. Itu sih. Itu Tapi itu tetap nggak subjektif kalau menurut saya. Tergantung orangnya. Gini, karena nggak semua orang kayak kita. Ya, Kayak kebutuhannya. di sini aja ada 2 orang nih yang rasa gue kalau beli motor harga segini enak. Oke. Ngerti nggak? Maksudnya Paham, udah kayak gampang gitu netral. tadi. Sekarang begini, gitu. ketika kita berbicara tentang masalah itu, ternyata teman-teman yang sudah pakai merek A tipe A, merek B tipe B, dia membela diri dengan artinya, gue juga ngerasain di motor yang begini malah lebih mahal dari Ronin. Emang begitu udah biasa gitu kan? Ya akhirnya kan, oh ya, iya itu lumrah lah. Mungkin teman-teman yang Biasa pakai ternyata metik. merasa itu karena emang biasa pakai metik, tiba-tiba belajar gigi, motor laki. Iya. Oh ini sulit. Dia pikir ceklek gitu kan. Nah itu kan dulu kita juga zaman motor yang ono itu udah ada mode Tapi maju mundur gini ya, dikit, sorry. selesai gitu. Ini gue sharing tapi bukan di Ronin ya. Apache 180 sama 200. Sebenarnya tanda-tanda lo harus udah ganti oli Yes. selain dari kilometer. Kalau lo udah mulai pindah gigi agak kasar, pindah netral agak keras banget, itu sebenarnya tanda-tanda lo harus udah ganti oli. Pengalaman gue ya. Jadi emang karakternya seperti itu. Dia butuh olinya itu karena gini. Bukan kelemahan lah. Teknologinya TVS itu si bak kopling itu hose koplingnya itu hanya pakai satu lubang kecil. Jadi oli itu keluar sedikit lah kalau buat melumasi si kampas kopling. Kalau lo sering telat ganti oli, salah satunya adalah kopling lo bakal cepet ngayun. Slip. Slip Yes, kopling. yes. Makanya jangan coba-coba pakai oli sesat di Ronin atau di Apache. Gue udah cobain, yang ada kopling gue cepet habis. Apa kabar Om Idam tuh? Bentar, oli sesat. Apa kabar Om Idam? Ini kalau ngomong oli sesat, saya juga pakai. Iya makanya. Oli sesat tuh maksudnya gini. Tersinggung ya? Iya. Enggak, ini kan untuk eksperimen. Siap. Ya, Jadi, emang Ronin- kelinci percobaan. Ronin, ya motor saya kelinci percobaan kan, dicoba pakai jok. Benar. Jadi percobaan pabrikan. Sekarang percobaan oli. Saya coba pakai oli diesel Rimula R5E. Ya, Rimula. Jadi kenapa pakai Rimula R5E? Satu, harganya lebih murah dari oli pabrikan dan oli-oli motor lah. Kedua, dia bisa long drain. Kalau Yes. motor biasanya 3.000. Ya, Nah, ini Harus yang ganti. gue mau sharing bro. Kalau lo pakai TVS, lo jangan mengandalkan long drain. Trust me. Iya, kan namanya coba-coba. Karena gini sorry, Masih karakternya udah ngaji kok, TVS itu vampir oli. Lo nggak percaya tanya? Ya. Benar. Jadi banyak orang yang gue udah pakai oli yang lonдрeng nih gini-gini. Ternyata pas lo tap
olinya. Tinggal sisa ya kadang-kadang 400 cc 300 cc. Makanya kalau anak-anak touring, anak-anak Apache yang doyan touring dulu kan banyak nih kayak termasuk gue atau apa. Dilebihin. Pasti enggak lah bawa oli bawa oli cadangan lah biasanya. Ditambahin. Tiap 500 pasti nambah. Ditambahin, Cepet. Ya serius. Karena itu pasti ngurang gitu loh. Kayak gue Jakarta Bogor nih. Dulu gue kan tiap hari 150 kilo. Berarti gue tiap Jumat ketemu Jumat 2 minggu kemudian gue ganti oli. Jadi pas 1500 gue ganti oli. Tanpa nambah, itu oli gue tinggal 600 cc. 1.500 loh. Serius. 1.500. Karena kan kita begini, 1.500 kan di odometer. Tapi kan running hour-nya sih, engine runningnya itu kan apalagi jalur gue bro. Gue 3 jam. Gue 3 jam jalan dari Bogor ke Jakarta. Gue cuma ngerasain enaknya kosong itu dari Bogor sampai Juanda. Margonda sampai Menteng udah pasti neraka. Pulang juga demikian. Nah, antara Margonda Juanda ke mana ke Menteng paling cuma sekitar 15-20 kilo. Tapi running engine 1,5 jam ke sana tuh. Betul. Nah, Jam itu kerja mesin. Nah, tiap Jumat gue ngisi ganti oli itu bisa 600. Makanya gue tiap ganti oli, biasanya ke pas Jumat, misalnya Jumat ini nih. Jumat depan gue tambahin 200 cc. Jadi pas Jumat depannya turun ganti oli, ya paling cuma turun 200. Jadi kemana oli itu hilang? Anehnya itu. Kenapa? Knalpot gue tidak ada basah, tidak ada jelaga. Nggak bau juga ya? Enggak ada. Itu A berapa? 180 sama 200 sama. Sama. A200 gue juga pas kemarin gue ganti oli, kan A200 1,2. Pas kemarin ganti oli, berapa kali ganti oli, itu tinggal sisa 800. Padahal gue cuma jalan Bogor doang, belum jalan jauh-jauh. Ini nggak tahu nih, gue baru jajal nih kesini. Gue kan baru belum ambil setahun ya. Yang ini tuh baru 8 bulanan lah gue pakai, dan baru 2 kali gue pakai jauh, nggak jauh banget sih. Tapi yang bener-bener jauh sekarang jalan tuh kesini lah, hitungannya. Anjing Pengalengan sekarang jauh men gue. Kesian ya gue. Lu semakin tua bro. Touring itu mitos bro. Tapi bener sih saran gue, buat temen-temen yang pakai TVS sering-sering, ya apalagi yang baru ya pakai ya. Gue yakin di komen lo nanti banyak yang aminin yang anak bisa pakai TVS. TVS itu penyakitnya adalah vampir oli. Kayak merek itu ya, merek motor Y ya. Oh. Y-Matic. Iya kayak lebih mending deh. Iya masih bener. Ini serius. Ini semuanya banyak. Jadi memang harus sering-sering ngecek oli lah. Tapi gini, jangan ini beliau yang cerita terus digeneralisasi enggak. Subjektif. Mungkin gaya bawa gue seperti itu. Tapi juga rata-rata yang pakai TVS zaman dulu memang gue akuin ya, bukan tipe-tipe yang pakai motornya tuh nyantai. Ya, baru sekarang aja Ronin ini kan baru mulai agak naik kelas lah. Dulu user juga nggak nyantai ya, di bawah juga loncat-loncat. User TVS dulu itu demennya tuh ngapain coba? Demennya dulu tuh nyari lawannya apa? Ranking. Mending Scorpio, ranking. R15, MT15 tuh demen banget gitu buat di Uber karena emang akselerasinya gila. Tapi torsinya kurang kalau Apache. Makanya kalau Ronin sekarang Torsinya naik kelas. naik kelas dan juga usernya juga secara stratanya juga terus terang ya gue akuin ya naik kelas. Gitu. Jadi kalau misal zaman dulu dibilang mereka Audinya cepat habis atau agak, mungkin bawanya emang mereka kan karena penggunaan. Gini aja deh, lo kalau speedometer hidup, speedometer gua habis kan ini dulu kan apa reset dutat gitu kan, race on apa sih gua lupa race. Iya itu sambutannya itu. Kata Race, sambutan. jadi emang dari dulu tuh TVS itu selalu mengininya tuh adalah wah emang motor kenceng ngasih kesan balap. Balap gitu. Kami suka balap. Nah tapi kalau yang Ronin dia udah berubah, nggak tahu ya tagline-nya udah lain lagi kalau Ronin karena emang beda. Ini tagline-nya apa, Kang Dadang? Saya lupa. Apa ya sih? Gimana sih brand ambassador? Coba apa ayo? Lupa saya. Tuh kan Kita kan user doang, bukan BA. Tapi beda memang. Enggak, ya saya lebih bikin kita lebih ini sih, lebih kalem jadinya. Kayak menyapa gitu. Kan boleh dibilang 50%, mungkin 30% lah user Ronin yang sekarang adalah user TVS yang lama. Yes. Mindset mereka masih tetap TVS seperti yang lama. Iya, jadi ketika pakai Ronin pun mereka banyakan ngeluhnya bahwa wah kok larinya nggak begini. Karena emang beda karakternya. Ini mah torsi men. Jadi 1000 km pertama break-in-nya nggak tanggung-tanggung. Ya, tapi bang bener. Iya. Kalau Indrayan itu terbalik men. Jangan dimanja. Jangan dimanja. Itu gue setuju. Jangan dimanja. Indrayan lu manja. Seterusnya motor Enggak. lu Jangan dimanja. Justru lo hajar habis-habisan tapi
sebelum 1000 lo turunin oli Iya. cup biar gram-gramannya keluar Iya, semua. gramnya keluar, Habis itu motor lo enak. Betul. Setuju banget. Setuju. Makanya kadang bingung banget tuh kalau di grup otomotif di Facebook kan. Inrayan gimana nih Inrayan? Mengikuti Itu kan buku. pelan-pelan. Mengikuti buku manual. Mengikuti buku manual. Enggak, kalau dari dulu kalau motor, mobil pun sama. Kalau Iya, Inrayan dibecek itu juga. ya Italian tune up, Nah, Italian tune up lah. Bejek sampai red line, Iya. tahan itu buat ngeluarin gram-graman. Langsung track jauh. Gua udah begitu makanya motor gua kan enak mulu. Gitu. Nah, terus nih buat yang mau beli Jadi Ronin, punya channel siapa? punya channel lu ya. Udah lanjut aja Om, lanjut aja Om. Nah, jadi yang mau beli Ronin sekarang dulu sebelum hari ini ya. Jadi tanggal berapa? 23 Agustus. Jadi dulu ada 24 ya? Oh iya. Dulu cuma ada dua varian tuh, TD sama SS. Jadi TD ini yang varian yang tingginya lah. SS itu yang varian bawahnya. Ya, Jadi yang varian tinggi itu fiturnya yang diunggulkan dual ABS, dual ABS depan belakang gitu kan. Terus ada speedometer yang bisa connect. connect ke aplikasi. Terus warnanya juga triple tone. Nah, cuma buat yang mau mungkin mementingkan budget, mungkin bisa mikir-mikir DSS. ambil yang SS karena gue pakai TD kan. Fitur yang ada di HP aplikasi itu ya menurut gue ya Belum cuma pakai juga. cuma sekarang. gimmick gitu. Iya. Gue soalnya pakai fitur itu kesasar karena dia nggak menampilkan map, cuma nampil 100 meter belok kiri, belok kanan. Yang ada kesasar gue. Ya itu tergantung penggunaan sih. Terus aplikasinya juga Belum update masih di India itu Ah. dia. Iya. Ini lucu nih. Jadi waktu aplikasi awal-awal pakai itu peta Indonesia tuh belum tampil. Iya. Begitu gue cari misalnya Bogor gitu, atau misalnya mana Jawa Timur, yang keluar nama-nama di India semua. Iya. Tapi udah selesai, udah diupdate. Ya itu kebutuhan lagi. Tapi gue ambil tadi bukan karena fitur speedometer sih, tapi lebih ke fitur safety-nya yaitu Iya, ABS. dual Udah ABS. itu nggak ada lawan. Itu. Jadi yang lain ya nggak kepake nggak apa-apa. Yang penting gue ketika gue ngerem, ketika gue butuh cepet di momen-momen penting yang berkali mendadak. dengan keselamatan gitu kan, ada ABS-nya, Betul. aman. Toh Begitu. harganya kan juga cengli dong. Oh, ya cengli dong, kan? motor segitu udah nggak sampai 40 juta udah dapat ABS 2. Speedometernya lumayan Kenapa? canggih. Kenapa? Karena Hmm. TVS punya pabrik sendiri di Karawang. Nah, itu Coba bisa. dulu Bajai buka. Nah, jadi kita bertiga ini dulu pernah pakai merek Bajaj. Bajaj. Ntar dimarahin orang India lu. Bajaj. Jadi Bajaj itu dulu kita cuma merasakan nikmatnya punya motor berapa tahun ya? Nggak sampai 10 tahun ya? 4 tahun doang gue lepas. Karena pabrikannya Oh, begitu pabrik cabut. pabrikannya bubar. Gue sih visioner aja bilang ngapain gue miara motor udah gak ada pabriknya. Nah, itu. Apalagi kan gini loh, waktu pertama kali Pulsar cabut, Bajaj dari Indonesia cabut. Pasar online belum seperti sekarang. Oh Kita iya, masih betul, bingung betul. loh. Masih bingung Paling cari dulu yang spare punya part. paling Indipar. Ini part. Iya. Kalau Bogor paling siapa? Siapa? Kodeon. Kodeon. Hmm. Iya kan? Jakarta Indipar doang. Terus pusing nyari Iya. lagi kemana? Andi mana? Andi Situbondo. Paling siapa lagi terus nggak ada Iya. lagi. Ya, sekarang udah enak, cuma pabrikannya udah nggak ada. Iya. Nah, ini buat pertimbangan juga buat beli TVS ya karena dulu 3 tahun apa 2 tahun ya setelah Gini. Bajaj jualan Oke. TVS buka pabrik ya. Jadi gini, Kadang-kadang yang tahu. gini. TVS itu memang kalau gue lihat Yang samping masih gue pantau nih, masih gue pantau. Arahnya kemana? gini, nggak tahu kalau sekarang ya. TVS itu lo pernah lihat nggak 2022 apa 2021 itu adalah nomor 3 tertinggi di Indonesia untuk ekspor. Gue lupa lo browsing lagi 2021 atau 2022. Juara 3 iya. Nah, jadi memang dari dulu itu TVS itu memang dia pasarnya tuh untuk ekspor. Iya. X-Venture kan buatan Indonesia tuh. TVS RTR 180 yang X-Venture tuh buatan Indonesia. Tapi kalau lo lihat video-video di Brazil, kan suka banyak yang alay-alay sana pakai motor gitu kan. Amerika Selatan, Filipina segala macam. Itu buatan sini semua. Jadi emang ekspor pasarnya. Iya. Bisa tahu buatan sini dari VIN number. Daripada number sama lo lihat aja X-Venture nggak ada dari India keluar. Iya. India itu RTR. X-Venture tuh Indonesia gitu loh. Dan juga TVS sekarang juga salah satu petingginya juga pernah di Bajaj Indonesia ya. Iya. Jadi ya cincai lah. Ih ngegosip ih. Enggak kan kita nggak sebut nama. Tapi nggak usah khawatir kalau Nggak usah khawatir. ini gue user yang 10 tahun ya. User 10 tahun yang penting gini.
lo punya bengkel yang memang bisa buka motor, emang jago lah. Spare part tinggal mesen online lah. Betul. Online bisa Iya. dari online TVS Iya. atau dari online kayak Shopee, Topet Iya, dan lain-lain Topet, tuh ada. Banyak Gue nggak sekarang. pernah kesusahan kok masalah spare part sama sekali. Oh, gue kesusahan karena Ronin itu waktu awal-awal launching Oh iya, awal-awal. yang susah dicari apa coba? Filter oli. Oh, filter oli. Filter Lo oli. bukannya sama ya filter Enggak, olinya? sama pakai ini, gue pakai Thunder. Thunder Iya. atau Satria FU. Sama sama gua, pakai Harganya- Suzuki kan? Iya. Sama sama gua. Harganya- Apache 80 juga pakai Iya. Suzuki sama. Harganya 10.000 saja. Nah iya. Makanya. Tidak Di online semua banyak. tidak semua bengkel jual part Suzuki. Iya. Gitu. Ya pokoknya banyak lah yang bisa kanibalan dari motor. Ya maksudnya bisa PNP dari motor lain sebenarnya sih di Apache. Tapi Ronin gua nggak tahu ya. Sama Ronin juga banyak kok. Sama ya berarti. Iya udah tenang berarti. Kenapa harus takut? Nah, Iya. tapi kan kita kembalikan. Usernya kayak Tidak gimana? semua user seperti gua sama Dadang. Yang mau ngakalin, yang mau ini kan banyak yang pengen sekedar gue enak aja pakai motor. Ya lu jangan beli Ronin. Daripada Gua 21.000 kilometer dalam 1 tahun Nah. dan disiksa motornya Iya. ke trek yang nggak biasa. Maksud gua Itu belum ada treatment apapun. Ini maksud gua, tapi kan lu sama gua sama Jadi belum nerima. ngoprek. Kalau gini loh. Jadi Anda mau ke kita bertiga. Iya. Anda mau lawan ikut, satu. ikut kami atau ikut dia? Gua. Gini. Heeh. Gini maksudnya. Gini maksudnya. Gua sama Dadang tipenya sama. Motor nurut sama gua. Bener kan maksudnya? Oh iyalah. Nah, tapi orang lain Propaganda. orang lain tipe-tipe banyak juga yang mereka yang nurut sama motor. Nurutin Jadi motor, jadi pengennya motor tuh enak. Iya. Ketika motor nggak enak ya udah misu-misunya panjang lebar segala macam gitu. Nah, kalau gue sama Dadang tipenya yang motor gimana nggak enak gue bikin enak gitu loh. Jadi gue yang menyesuaikan diri sama motor itu. Jadi bisa iniin, cuma kan subjektif. Iya. Makanya gue bilang kalau yang emang pengennya motor itu enak, bengkel banyak segala macam, ya lo belilah motor yang biasa dicela sama Benny gitu. Cuma jangan salahin baru beberapa bulan terangkap patah kan gitu. Nah, iya. Enaknya di mana? Kan gue nggak nyebut Nggak nyebut merek. nggak nyebut merek. Enaknya di mana coba? Apa? Coba pabriknya di Cikarang kan ya? Nah kan itu enaknya bengkelnya banyak, spare partnya banyak. Enggak masalah motornya itu loh. Mekaniknya banyak anak magang. Gue nggak pernah pakai motor begituan. Gue cuma pakai CB doang dulu, zaman dulu. Oke, berarti Oh, itu CB masih asli. klarifikasinya Jepang. kan Pure black, masih Jepang. GL Pro, masih Rekaman, bro, Jepang. Hah? Bukannya tralisnya patah itu. Hah? Itu CB yang Oh, itu CB Pego. CB Pego buatan pabrikan Atut. Ya udah. Nah, ya udah. Tapi maksudnya kalau lo nyari Ronin, lo nyari motor yang enak, nyaman, long range, maksudnya buat ya. murah. Ya, murah sih. Oke, murah lah. Gue sih Jangan kalau bilang murah. Jangan murah. Terjangkau. Kita bicara Terjangkau. value. Value for Price, money ya. value per month. Ya. sorry bukan value for money kalau gue bilang. Worth Value to buy. worth to buy. Ya. Karena kalau value for money, orang yang suka jual beli, gue beli segini ntar jual coba berapa Ya, bisa. ya. Jangan. Tapi kalau worth the price, worth to buy, yes, buat gua ya. Lo dengan harga segitu lo dapat dual ABS, ya nggak? Ya. Kemudian satu lagi, kalau visit, lo lihat IG gue deh, lo lihat motor gue, IG-nya apa, Om? Temi Red Devil. Wih, promosi. Nah, lo kemarin gue baru posting, gue habis perpanjang pajak 10 tahunan. Itu kalau lihat motor gue orang bilang, gue tem lo, motornya udah dicat berapa kali? Belum. Kelebihan dari TVS adalah catnya men. Catnya awet banget. Gue pakai Pulsar, baru 4 tahun udah orange warnanya, merahnya tuh udah ke arah agak buluk, bener nggak sih? Oh, gua hitam. Iya kan, hitamnya juga agak buluk kan, tapi TVS. Enggak. Hah? Hitam terus. Subjektif. Berantem. Tapi serius, Apache gue itu belum pernah dicat, masih kinclong sampai sekarang. Gitu loh. Jadi kelebihan TVS itu tadi selain yang lo bilang tadi secara teknis, secara cat paint quality sama plastiknya. Ya, Lo tau das dulu kan ditesnya dibanting-banting, Digebuk pakai palu. Nah, Apache 200 pas kemarin gue punya, gue emang gini, sorry, gue kan nggak demen lampu ori, gue emang demen lampu bulat. Tadinya gue mau ganti lampu bulat, gue punya batang sok, gue pengen tahu, gue hantem aja kalau pecah ya udah gue ganti kaca, gue ganti lampu bulat deh gitu, gue hantem, kencang, ternyata sama, kuat men. sama kayak bodinya. Sama kayak yang Apache 180 kayak das. Jadi masih sama kualitasnya. Ini kalau ngomong kualitas, saya sama Kang Dadang dulu pernah masuk ke pabriknya TVS ya Kang ya. Oh iya, Nah, 2000. Ini gosip atau enggak nih? Enggak, ini fakta ini. Fakta. Jadi Benar. jadi di TVS itu ada Lu lihat TVS das yang disiksa kan? TVS das yang
Ada 2, Das sama Apache. Oh iya benar. Disiksa. Yang dijatuhin dari atas bukan sih? Enggak pakai mesin dia. Dua. Iya, yang Iya, dijatuhin. kayaknya. Kayak ini dong ngetes handphone dong. Iya. Handphone yang lotok-lotok begitu. Itu selama berapa ribu jam gitu. Oke. Jadi ya kayaknya pabrikan lain juga punya sih. Cuma kita lihatnya wah ini kelas TVS punya nih gitu. Gue sebenarnya ada informasi yang agak gitu, tapi nggak apa-apa gue share deh. Bukalah. Jadi dulu tuh kan dia asuransinya TLU ya. Ya, Asuransi TLU. Jadi waktu itu ada yang pakai unitnya TVS, gue masih nyebut apalah dulu ya. Dan motornya tabrakan, hancur. Tapi rupanya sama asuransi ditolak. Kenapa bro? Mesinnya nggak belah. Oh, Jadi dianggap TLU itu kalau mesinnya mesinnya belah. belah. Akhirnya mesin TVS itu diikat pakai rantai di Karawang. Hantem. Ditarik di belakang mobil bak. Digeret sampai berapa itu bulak-balik nggak hancur-hancur tuh mesin. Padahal pengennya belah hancur gitu. Nggak juga. Akhirnya dihantam pakai godam. Baru pecah. Iya, jadi ya kalau buat kualitas besi, bukan babetan ya, kualitas besi, rangka, plastik, cat, oke. Tapi kalau kualitas spare part yang sudah OM-nya atau apa ya mah agak lembek. Karena sesuai harga lah. Ya. Gitu. Begitu. Iya. Ada taman lagi, Kang Dadang? Enggak, saya kan banyak sebetulnya. Tadi baru satu kan. Oh, berarti kita ada sesi kedua lagi. Baru dukanya satu kan. Pegang loh. Ini sih paling udah 50 menit loh. Karena dia nggak aci bro. Aduh. Satu orang. Enggak. Jadi dukanya itu ya duka. Duka di mana? Ducati mana? Duka yang terakhir itu sekarang nih akhir-akhir ini ya, duka. Tapi tetap dinikmatin. Tapi memang sedikit mengganggu. Itu rantainya sekarang udah bunyi krek Berisik. gitu. Kan udah 20 Gampang. Mau gue kasih tahu. Ini beda Oke. karena permasalahannya kan Yeah. sebetulnya gini. Di TVS Apache, Yeah. tahu kan di bawahnya ada apa Yeah. dan bentuknya kayak gimana? Iya. Nah, Ada apa? simpelnya gini, biar jadi sesuatu Misteri. yang misteri. Biar orang penasaran. Pesan saya ke TVS, tolong yang Ronin diupdate seperti yang RTR 310 selesai. Itu aja sih. Oke, gue boleh Gitu, kasih triknya ya. nggak buat ngakalin rantai yang bunyi. Jangan ngakalin dong. Nanti nggak Oke. dibenerin sama TVS. Iya. Hmm. Iya, ini kan buat user, ini kan Tinggalin TVS. kita sharing. Iya, diakalin. Lo bukan ngakalin, ini untuk memperpanjang umur sedikit lah daripada berisik. Jadi kenapa dia berisik? Sebenarnya gear depannya udah agak kemakan sedikit. Lo kalau perhatiin cacat TVS itu adalah gear depan sama belakang tuh nggak center. Nah, lo. Serius, lo coba cek. TVS itu gear belakang depan tuh nggak Kita center. kembali lagi, kita cek dulu ya. Itu nggak center, bener-bener center. Oke. Insert video here. Jadi gear depannya itu biasa cepet kemakan. Jadi kalau buat ngakalin rantainya Apache 200, Ronin yang bunyi ini kan pakai 520 kan kecek-kecek. Ya, 520. Lo balik aja gear depannya. Kalau udah mulai bunyi ya, lo balik gear depannya. Oh. Gue udah ngalamin. Biar seperti baru lagi. Yes. posisinya. Suaranya hilang. Langsung hilang kan? Hilang ini motor. Belum dicoba. Oh, belum coba. Nanti Gua gua ada. coba. Punya gue hilang. Gue baru kemarin gue Ya ini kan Apache kan? Bukan sama Ronin sama itu sama. Ronin Orang sama gitu. Apache itu sama. Iya, tahu. Sama. Cuman maksudnya kan kita Kalau udah bunyi langsung tes di krecek-krecek Ronin itu Ya, betul. gara-garanya enggak sama. Gara-garanya gear depannya kemakan setengah. Gear depannya tuh agak kemakan setengah. Jadi supaya nggak bunyi lagi lo balik aja. Gear depannya lo balik, kelar udah masalah lo. Coba nanti Ya. nggak percaya. Jadi masalahnya jadi lebih center lagi. Dan Iya. yang bunyi itu sebenarnya bukan di gearnya. Rantai. Jadi di bawah Oh, rantai ini. itu ada semacam apa? Besi. Apa disebutnya gitu? Tensioner. Tensioner. Itu tensionernya. Makanya simpelnya tensionernya bikin yang seperti yang di RTR 310. Bentuknya kayak gimana? Cari sendiri. Cari sendiri lah ya. Betul. Sebenarnya Begitu. kalau Itu aja ya. kalau mau Dan aman. yang bentar, 3 nih. Dukanya 3. Yang terakhir ketika gua pakai TVS Ronin, dukanya adalah nggak betah di rumah. Oh. Itu. Duka sih. Kadang di belakang. Itu aja. Itu aja. Ya. Sisanya ya seneng. Oke. Boleh nggak kalau nambahin buat TVS masukannya? Boleh. Gini, karena kan lo bikin Ronin itu untuk motor ibarat kata cruiser ya, buat orang buat jalan jauh. Bikin kayak KLX aja, kalau nggak kayak CRF. Jadi ada penahan rantainya di bawah. Oh, iya, damper iya, ya? Iya, damper. Ah, Karet kenapa itu. bikin nggak kayak gitu aja gitu loh? Apalagi lo keluar yang model scrambler kan? Ya. Kenapa nggak bikin kayak gitu? Karena semua anak TVS rata-rata pakai begituan. Gue aja Ya. bikin pakai punya KLX yang di 180. Ya. Yang di 200 belum sempat. Yang di 180 gue udah pakai buat itu. Ya.
Intinya fokusnya ke tensioner ya. Karena apa? Body TVS itu berat nih. Berat, iya. Jadi rantai, makanya jangan banyak user Apache 200 yang ganti pakai 428H. Dan itu nggak lama rantainya. Bentar Habis juga. rantainya. Habis bentar juga habis. Orang berat bodinya, men. Gitu loh. Apalagi yang senang touring pakai triple box kayak gua gitu, wah kelar. Kelar. Sip jelas. Terus ada nggak nanya nggak? Nah, kan ini. Saya nggak perlu tanya. Kang Misalkan- Dadang ngomong aja. Ngomong. Setelah 21 kilometer ini ganti apa aja? 21.000. 21.000 kilometer itu ganti apa aja kan? Ganti apa aja, Dang? Dang, ganti Ya. apa aja. Ayo coba tebak ganti Oli apa? doang kayaknya. Ganti oli udah pasti. Kampas rem. Filter oli udah pasti. Kampas Kanvas rem kemarin gua suruh Dani ngecek masih tebel seperti baru. Karena gua tipe orang yang Oke. bebas jarang rem. Terus ininya Kalau jepit. disnya kena nggak? Disnya udah balik nggak? disnya juga. Disnya balik. Tebel. Karena Bisa gua jarang bareng nggak? ngerem. Karena gua jarang ngerem. Disnya aman. Aman. Jarang ngerem. Karena gua tuh lebih Engine brake. lebih memanfaatkan smooth engine brake. Ya, Iya. lebih baik ngabisin kopling Ah. daripada ngabisin. Jadi begini, ketika ada handicap di depan, jangan maksain juga ngegas. Jadi gua udah turunin gas. Jadi pas kita begitu lihat. ngejar ya seperti Kita lihat itu setahun lagi. 1000 km kemudian. Kita lihat Boleh. kita lihat setahun lagi. Klepnya udah mendelep belum? Ya. Engine Denger- brake mulu. dengerin lama-lama aja. klepnya mendelep. Engine brake gua itu nggak sekasar gini, enggak kayak gini. Karena kelemahannya. Gua kalem. Kelemahan dari Apache, Hmm. klepnya itu emang kuat. Ya, Tapi dia nancep lama-lama kayak pokoknya kalau motor lo udah mulai susah nyala, jangan langsung vonisnya wah ke busi lah, ke kiprok lah apa. Ya. Kadang-kadang mungkin klep lo udah nggak ini bisa. Udah terlalu ke Skip. bawah. oh boleh. Nanti kita tunggu sampai 50.000 kilometer. Ya. Apa yang diganti selain yang oli, filter oli ya? Jok rembes. Diem dulu. Yang baru Berarti rembes. yang baru diganti itu hanya busi. Hanya busi saja. Ya. Terus kemarin karena memang kan busi menurut pabrikan harus 10.000 kilometer harus ganti. 10.000. 10.000. Nah, gua 80.000 ya? di 10.000 ganti. Gitu. Nah, baru kemarin ketika mau ke sini kan check in lagi aduh. Dicek ya semua. Apa namanya? Filter udaranya gua ganti karena kiriman dari Perak belum datang. Anjir. Gua ganti dengan yang lebih bagus dari orisinil TVS Ronin. Oh, kirain lebih bagus dari Verok. Nggak tahu. Cuman harganya edan, tapi nggak bakal dibilang substitusinya apa, bahaya. Nah, penasaran kan? Enggak, saya nggak penasaran. Tahu ya. Ya, itu aja ya. Berarti di 10.000 pertama itu saya busi, di 21.000 kemarin baru filter oli. Selesai. Gua Belum nanya. ada yang lain yang diganti. Penyakitnya TVS itu dari dulu lampu belakangnya LED-nya cepet putus. Gue tanya di Gua Apache, di Ronin beda, gimana? beda, Kita hanya aman. di headlamp saja. Hanya di headlamp saja. Kita biru kayak habis digebukin. Karena Ya. dulu penyakitnya Apache itu adalah di lampu belakangnya cepet putus yang atau 80 sama atau 60. TVS itu sudah mendengar Temi, jadi nggak bakal ada lagi kayak gitu. Dibikin jumper, udah dibikin Iya, jumper kan. Iya, Temi kan teriak-teriak terus masalah begituan. Ya, sip ya. Udah nih. Udah Yakin, nggak ada yang lain. Itu Tambahan terakhir. boleh. Nggak ada lagi. Dukanya udah segitu aja. Bener nih. Sukanya banyak banget. Keluarin aja, keluarin. Nggak apa-apa. Jadi gimana Mas? Enggak. Ronin ambil Mas? Deal. Temi langsung merayu istri di sebelah. Tidak ada di frame. Kan kemarin Tapi ada. belum bonceng kan? Cobain ke Wayang Windu. Ya, yang nimbus, Balik. yang nimbus. Nah, mumpung ada motor test ride saya minta nanti boleh keluar ini sekarang. Mumpung sebelum maghrib ya. Itu sama ini sama dedenya. Sekalian bertiga. Wah. Mumpung ini, Bang. Racuninnya parah loh. Mumpung cuaca belum dingin. Iya bener. Nah, terakhir tambahan dari saya. Waktu TVS awal-awal launching itu di India, launching di India nih ya. Itu kan ada sempat dipamerin beberapa alternatif modifikasinya tuh. Salah satunya dari Indonesia juga ada ya. Ah iya. Nah, tapi ini yang nggak tahu nih dari mana ya. Ada satu modifan TVS Ronin yang cakep. Yang mana ini? Dia versi yang kuning itu loh, Scrambler. Nah, Iya, itu iya. buat saya menarik sekali. Nah, Buatan TVS-nya sendiri. buatan TVS sendiri. Jadi SCR kan? betul, SCR. Itu kan emang punya TVS kan? Iya, jadi itu memang modifikasinya cantik sekali ya. Alangkah baiknya jika
disediakan gitu ya. Oh tenang, itu akan ada. Tenang. Pasti ada sih kayaknya. Bocoran orang dalam. Oke, dari saya cukup. Oke. Kelar nih, nggak ada lagi nih, yakin nih. Nah,